Pemirsa masih di Belajar Islam bersama saya Syafira Hardani. Mbak, kita tadi sudah bicara banyak tentang rukhsah atau keringanan-keringanan. Saya pengen tahu teladan apa yang bisa kita contoh begitu dari Rasulullah dan sahabat-sahabatnya. Apa sih yang biasa dilakukan oleh beliau selama bulan puasa? Ibadah-ibadah apa begitu? Karena bulan yang penuh berkah ini, saya yakin pemirsa di rumah juga ingin nabung pahala. Ya. Iya. Kalau yang biasa dilakukan oleh Rasulullah tuh yang utama adalah bertafakur ya. Bertafakur membukakan, mengolah hati terus-menerus untuk bisa bagaimana terpaut dengan Allah ya. Salah satu contohnya beliau selalu ke Gua Hiro, ke satu gua di mana memang buat beliau bertafakur. Nah, karena itu di bulan puasa inilah Al-Qur'an turun gitu. Karena apa? Karena memang ruang batin Rasulullah membuka wahyu dari Allah, sehingga di bulan puasa inilah bulan yang pertama kali Rasulullah memperoleh wahyu dengan ayat yang pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq gitu ya. Itu yang paling utama. Jadi dia menghentikan hampir seluruh aktivitas untuk bagaimana hal-hal yang duniawi itu agak tersingkir di bulan puasa dan mengolah sedemikian rupa batinnya untuk bisa bertaut dengan Allah. Kalau kita di zaman sekarang agak sulit kayaknya Mbak meninggalkan duniawi untuk sepenuhnya begitu ya, beribadah full di bulan Ramadan. Kira-kira apa yang bisa kita lakukan Mbak untuk mencontoh? Bisa misalnya kalau di Jakarta ya, misalnya di kota-kota besar itu kan ada waktu yang semestinya dialokasikan untuk makan siang misalnya, itu kita bisa pergi ke masjid atau pergi ke musola gitu, kita bertafakur gitu ya, kayak begitu. Jadi ada waktu-waktu yang dimana tadinya urusannya perut, urusannya apa gitu kan, itu sudah tidak ada gitu. Nah, itu bisa dialokasikan waktunya untuk bertafakur. Dan saya kira di Indonesia sebenarnya sudah muncul mengurangi jam kerja ya gitu, misalnya jam 4 sudah, kalau di Jakarta jam 4 sudah keluar gitu dengan asumsi masuk lebih pagi lagi gitu kan, kayak begitu. Itu ada waktu-waktu di mana ruang batin kita bisa alokasikan khususlah pada Allah dalam 1 tahun cuman sebulan gitu. Itu menurut saya sangat sedikit sekali ya gitu waktunya. Iya. Jadi bukan makan siang pergi belanja untuk baju lebaran, bukan. tapi lebih bagaimana mendekatkan diri. Baik, kalau dari Mbak Maria gimana? Saya kira sepakat bahwa kalau sama sekali meninggalkan memang agak berat ya, karena kita dituntut juga untuk bekerja. Memenuhi standar-standar yang sudah ditetapkan oleh perusahaan di mana tempat kita kerja atau kantor di mana tempat kita kerja. Jadi saya kira ada waktu yang bisa mengefektifkan bagaimana jam istirahat siang yang biasanya untuk makan. Ini yang mungkin kalau misalnya 1 jam ini kan taruhlah mau sholat berapa menit, lalu sisanya untuk kalau mau diisi dengan tadarus Al-Quran atau bisa juga dengan tadi kalau tafakur atau apapun lah gitu ya. Saya kira bisa efektif juga kalau itu dilakukan dengan kesadaran ya. Ini yang saya kira sangat penting. Jadi harus ditumbuhkan kesadaran bahwa ada momen yang bisa kita manfaatkan. Jadi misalnya jam istirahat setelah sholat, mungkin di musola tempat kerja kita bisa ada ceramah agama atau diisi dengan membaca Al-Quran bersama-sama atau sendirian. Tetapi ini saya kira tergantung bagaimana kita memanfaatkan waktu itu. Iya, saya setuju tuh. Saya jadi agak malu nih soalnya. Karena biasanya kalau bulan puasa, bulan Ramadan sudah awal-awal tuh lirikannya udah kalau nggak ke pusat grosir sama gitu ke mall nih. Mumpung masih segar, soalnya kalau udah akhir-akhir bulan puasa udah mulai lemes ke mall ya. Jadi memanfaatkan waktu yang lain. Mudah-mudahan setelah pemirsa di rumah juga
menyaksikan episode kali ini memanfaatkan waktu di bulan puasa itu lebih banyak beribadah daripada tawaf di mall. Ya. Gitu. Dan Baik. itu yang saya kira ada motivasi pahala dilipat gandakan selama bulan Ramadan itu saya kira juga terutama untuk anak-anak ya menarik sekali itu bisa memotivasi ya. Meskipun kita membaca bukan karena mengejar pahala tapi karena Allah tentu saja. Harus ada keikhlasan dan tapi saya sebetulnya ini menarik juga karena belum banyak pemirsa di rumah juga yang yang tahu begitu sebetulnya puasanya Rasul itu seperti apa sih begitu? Apakah sama seperti sekarang yang hanya buka kemudian sahur dan lain sebagainya? Dan penjelasan dari Mbak Neng dan Mbak Maria itu sangat bermanfaat. Mudah-mudahan bisa lebih baik puasa kita tahun ini. Baik, pemirsa, kita akan lanjutkan setelah jeda iklan berikut ini. Kami akan segera kembali.